Semuanya, kembali lagi di Santuy Course. Jadi di video Matematika Minat kelas 11 ini kita akan membahas masih di tema bahasa yang sama, yaitu rumus atau dari trigonometri. Dan kita masuk ke bagian ketiga atau subbab yang ketiga, yaitu tentang sudut pertengahan. Jadi kalau sebelumnya kita membahas jumlah dan selisih sudut itu ya, kalau jumlah dan selisih berarti ada alfa tambah beta dan juga ada alfa dikurang beta. Kalau sudut lengkap itu berarti sudutnya dikali 2. Nah, kalau sudut pertengahan maka ini maka dia ada setengah A begitu ya, karena sudutnya dikali dengan setengah A begitu. Nah, untuk rumus sinus, untuk sin setengah A itu adalah plus minus akar dari 1 dikurang cos A per 2. Plus minus itu tergantung sudut atau kuadran di sini dituliskan ya. Maksudnya bagaimana? Jadi plus minus ini tergantung oleh A ya, hanya tergantung oleh A, bukan setengah A. Jadi misalnya kalau kita punya sin setengah dari 45 derajat ya, maka dia itu plus, karena sin itu ya, sin 45 derajat itu plus, karena 45 itu di kuadran 1, di mana di kuadran 1 sin itu plus ya. Nah, maka dia menjadi plus. Beda cerita kalau di sini diubah menjadi sin setengah kali 225 misalnya. 225 itu bisa ada di kuadran 3, karena dia berada di antara 180 derajat sampai 270 derajat, maka sin di kuadran 3 itu negatif ya. Karena di kuadran 3 yang positif itu tangan. Maka ini menjadi negatif karena di kuadran 3 begitu ya. Maka plus minus ini tergantung oleh sudut ya. Tergantung oleh sudut karena ada kuadran begitu yang kita kenal ya. Oke, di cos juga berlaku hal yang sama. Jadi kalau cos setengah A itu rumusnya adalah plus minus akar 1 tambah cos A per 2 begitu ya. Jadi ini juga tergantung oleh plus minus. Kalau misalnya ini cos 315 derajat, maka ini positif. Karena cos itu di kuadrat 4 positif. Sementara 315 derajat itu di kuadrat 4. Begitu. Makanya cocok. Gitu. Kalau misalnya kita ganti dengan cos 135 misalnya. 135 itu di kuadrat 2. Kalau di kuadrat 2 maka cos negatif. Jadi ini negatif begitu ya. Kalau untuk tan, itu rumus umumnya itu didapatkan dari sin setengah A dibagi dengan cos setengah A. Maka dia menjadi plus minus akar 1 min cos A per 1 tambah cos A. Lalu ini bisa dimekarkan rumusnya menjadi 2, yaitu sin A per 1 tambah cos A ataupun 1 dikurang cos A per sin A. Jadi ini kita bebas ya memilih antara ketiga rumus ini. Tapi ya saya sarankan cukup pakai sin A per 1 tambah cos A dan 1 min cos A per sin A. Ya, karena kita tidak perlu plus minus untuk tangan. Kalau mau pakai plus minus berarti kita pakai rumus yang ada akarnya. Kalau tidak mau ada plus minus maka kita cukup pakai rumus ini atau pakai rumus yang ini begitu ya. Sin A per 1 tambah cos A atau 1 min cos A per sin A. Ya, langsung saja kita ke contoh soalnya ya. Misalnya di sini kita punya 3 soal begitu. Di sini kita lihat misalnya untuk soal A itu kita punya cos 112,5 derajat ya. Nah, maka ini bisa kita ubah bentuk menjadi cos setengah dari 225 derajat ya. Usahakan ini kita ambil yang sudut istimewa ya, supaya bisa dihitung, karena kalau tidak istimewa ya ujung-ujungnya kita juga pakai kalkulator ya. Nah, ini kita pakai sudut istimewa. Nah, lalu rumus dari cos setengah A itu adalah plus minus dulu. Sini jangan lupa ada plus minus, karena ini cos ya, bukan tan. Jadi ini plus minus 1 ditambah cos A per 2. Ya, maka ini menjadi plus minus akar dari 1 tambah cos 225 derajat per 2. Oke. Ini akan kurang ini. Oke, jadi ini cos 225 derajat itu bisa kita dapatkan dari cos 180 ditambah 45 derajat. Ya, maka ini menjadi cos 45 derajat, tapi dia itu negatif karena dia di kuadran 3. Ini kuadran 3. Oke, maka ini menjadi min cos 45, yaitu min setengah akar 2 gitu ya. Cos 45 itu setengah akar 2. Maka ini menjadi ini min setengah akar 2 per 2 gitu ya. Oh ya, di sini saya lupa bahas juga. Di sini kan kita sudah tahu nilai cos A-nya ya, cos setengah A. Kita tentukan tadi kan plus minus ini ditentukan oleh A. Karena A-nya itu 225 derajat dan
225 derajat itu di kuadran 3, di mana kita punya fungsi cos, maka cos di kuadran 3 itu negatif. Maka di sini kita cukup ganti dengan negatif, begitu ya. Oke, lalu kita lanjutkan. Di sini menjadi min akal dari 1 dikurang setengah akal 2 ya, per 2. Maka berikutnya bisa saya lanjutkan di sini ya. Maka ini menjadi min, ya, kita ubah seperti ini. Setengah dikurang dengan setengah akal 2, ya, per 2, begitu. Nah, karena ini bisa kita ubah menjadi seperti ini ya. Oke, nah setengah akal 2 dibagi dengan 2 itu, anggapannya itu dikali dengan setengah. Maka ini setengah akal 2, ya, dikali dengan setengah, begitu ya. Oke, jadi ini adalah min akal dari setengah dikurang dengan seperempat akal 2, begitu. Nah, kalau mau lebih sederhana, ini kita bisa ubah setengah itu menjadi 2/4 ya. Jadi ini kita bisa buka seperti ini. Jadi 1/4 ini kita keluarkan ya. 1/4 ini kita kali dengan 2 karena setengah dikali 1/4 dikali 2 itu hasilnya setengah ya. Jadi ini kita tidak mengubah nilai dari setengah, kita hanya menggunakan sifat distributif. Sementara ini dikurang dengan akal 2 ya. Ini jadinya min 1/4 akal 2 kan begitu. 1/4 ini bisa kita keluarkan dari akalnya karena 1/4 itu adalah akal dari setengah begitu ya. Maksudnya kuadrat dari setengah. Jadi ini bisa kita keluarkan menjadi min setengah akal 2 dikurang akal 2. Jadi ini adalah bentuk yang lebih sederhana ya. Oke, jadi ini adalah bentuk untuk jawaban untuk soal yang A. Ya, cukup panjang ya. Oke, mungkin ini kita hapus dulu kali ya, karena ini cukup panjang ternyata jalannya. Jadi ini dihapus dulu. Kita coba untuk soal yang B. Di sini B itu adalah sin 67,5 derajat. Nah, maka ini bisa kita ubah menjadi sin setengah dari 135 derajat. Kan? Sin itu tadi rumusnya adalah plus minus akal dari 1 dikurang cos A ya. Kalau sin itu negatif, kalau cos itu positif. Nah, karena di sini 135 derajat nilai A-nya, maka ini positif. Positif karena sin itu di kuadran 2 positif dan sudutnya itu 135 derajat di kuadran 2 dan sin itu di kuadran 2 itu positif, maka dia positif. Jadi kita abaikan saja. 1 dikurang cos 135 derajat ya. Dibagi dengan 2. Cos 135 derajat itu kan didapatkan daripada cos 180 dikurang 45 begitu. Maka ini menjadi sama seperti yang tadi, itu menjadi cos 45 dan dia juga negatif karena ini di kuadran 2. Cos itu positifnya di kuadran keempat ya. Maka ini menjadi akal dari 1 min setengah akal 2 ya per 2. Maka ini menjadi tambah begitu ya. Kita saya lanjutkan di sini saja. Oke, jadi di sini akal dari 1 tambah setengah akal 2 dibagi dengan 2. Ya, maka ini sama dengan tadi. Jadi ini akal dari setengah tambah setengah akal 2 per 2. Jadi ini kita kalikan ya dengan setengah. Ini caranya sebenarnya sama kayak tadi. Ini per 2 dikali setengah begitu. Nah, maka ini menjadi akal dari setengah tambah 1/4 akal 2 begitu ya. Nah, ini sama seperti yang tadi, kita ingin membuka. Ini 1/4 dikali 2 ditambah dengan akal 2. Maka ini menjadi setengah, ya, setengah akal 2 tambah akal 2, begitu ya. Jadi ini adalah jawaban untuk jawaban yang B ya. Mungkin bisa di screenshot dulu begitu. Oke, lalu kita masuk ke soal yang C. Di sini ada tan. Nah, kalau tan itu paling enak ya. Karena kita tidak perlu positif negatif ya, kita cukup ingat saja rumusnya adalah ini kita ubah dulu ke bentuk tan setengah A ya. Ini berarti kan adalah tan setengah dari 45 derajat kan begitu. Rumusnya adalah sin A plus 1 tambah cos A. Sin A itu adalah 45 derajat begitu ya. 45 derajat terus tambah cos 45 derajat. Maka sin 45 derajat itu adalah setengah akal 2 ya plus 1 tambah setengah akal 2. Begitu ya. Nah, apa yang kita lakukan sampai di sini? Karena akal itu tidak boleh dibawa, maka kita rasionalkan. Ini kita kali dengan sekawannya itu 1 min setengah akal 2.
Oke. Nanti ini kita kali masuk. Berarti ini menjadi setengah akar 2 dikurang dengan setengah ya. Karena setengah kali setengah itu seperempat, akar 2 kali akar 2 itu 2. Maka 2 kali seperempat itu setengah. Yang di sini menjadi 1 dikurang dengan setengah. Begitu ya. Setengah akar 2 dikurang setengah akar 2, jadi min setengah. Gitu ya. Jadi setengah akar 2 dikurang setengah dibagi dengan setengah. Begitu ya. Nah, maka ini kita kalikan 2 saja. Kedua cukup kita, maksudnya pemilihan dan penyebut kita kalikan dengan 2, maka ini menjadi akar 2 dikurang 1. Jadi ini kita kalikan dengan 2. Jadi kita kalikan dengan 2 gitu ya. Maka menjadi akar 2 dikurang 1 untuk tan 22,5 derajat. Oke, ini cukup. Ini hanyalah pengaplikasian langsung dari rumusnya. Jadi kita cukup substitusi saja. Nah, bagaimana kalau soalnya kita ubah? Misalnya di contoh soal yang kedua. Nah, jadi dia agak variasi, tetapi ditanyakan tetap tan setengah A gitu ya. Nah, karena ini adalah tan setengah A, kita tulis dulu tan setengah alfa di sini ya soalnya. Tan setengah alfa itu adalah sin A plus 1 tambah cos A. Di sini kita punya cos. Nah, di sini kita pakai alfa ya, biasa sama dengan soal. Oke, alfa. Jadi di sini alfa 7,25. Kemudian informasi diketahui ini ada di kuadran 4 ya, di antara 270 derajat sampai 360 derajat. Ya, maka ini menjadi, kita gambarkan dulu segitiganya ya di kuadran 4. Kurang lebih kalau kita gambar segitiganya itu seperti ini. Di kuadran 4 ini kan kuadran 4. Di sini ada alfa. Kemudian cos itu adalah samping ya, samping dibagi dengan sisi miring. Ya, maka ini menjadi samping dari alfa itu 7 ya. Di sini miringnya 25. Lalu yang di sini berapa? Misalnya kita misalkan dengan x, maka x kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. Maka x kuadrat sama dengan 625 dikurangi 49. X kuadrat sama dengan 576, maka x itu plus minus 24 begitu ya. Maka ini angkanya 24. Nah, karena di sini itu ke bawah begitu ya, maka ini min 24 gitu ya. Di sini min 24 karena dia arahnya ke bawah begitu ya. Kalau dia di atas maka menjadi plus begitu. Nah, maka bisa kita cari sinnya itu adalah depan pemiring. Depannya itu adalah min 24, pemiringnya 25. Maka kita bisa langsung substitusikan kepada rumusnya begitu. Jadi tan setengah alfa sama dengan sin alfa plus 1 tambah cos alfa. Sin alfa adalah min 24 per 25 ditambah per 1 ditambah dengan cos-nya itu 7/25. Maka menjadi min 24 per 25 ya. Ini kan 25/25. 25 tambah 7 itu 32/25. Maka ini menjadi min 24 per 25 dikali dengan 25/32. Ini saya coret gitu kan. Jadi ini hasil adalah min 3/4 ya. Ini dia ya kan. Ini menjadi min 24/32 ya. Maka kita sederhanakan pecahannya menjadi min 3/4. Jadi jawabannya tan setengah alfa itu adalah min 3/4 gitu. Oke, jadi sekian untuk video ini. Memang sudut pertengahan itu tidak banyak ya. Cukup dengan menghafal rumus dan mungkin soal-soal yang itu tipenya seperti ini gitu ya. Jadi mungkin menggunakan konsep dasar trigonometri, depan pemiring, samping pemiring, dan juga pakai kuadran begitu ya. Oke, jadi untuk sudut pertengahan saya rasa cukup sampai di sini. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini apabila video ini bermanfaat. Ditunggu sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.